Kenshin. Minggu depan, Summer Movie Kabar Gachat yang berjudul The Future Daybreak udah bakalan tayang di bioskop Jepang. Dan ternyata mereka masih merilis trailer baru untuk movie ini. Ini gila sih, trailernya itu bener-bener ngasih vibe berbeda dibandingkan dengan trailer yang udah Anda bahas kemarin ya. Dimana trailernya itu kan disatuin sama movie-nya Bun Bumjer juga. Dan kali ini mereka itu bikin trailer sendiri dengan durasi 1,5 menit. Kalau trailer kemarin itu masih ada vibe cerianya ya dan juga warna-warni. Nah, yang kali ini kita itu dikasih trailer dengan suasana yang lebih kelam. Jadi ini tuh final trailer guys ya. Bakalan menarik tentunya nih ya untuk kita bahas. Berbicara soal penempatan timelinenya, jadi makasih juga bagi yang udah koreksi di konten bahas-bahas kemarin ya. Jadi movie ini tuh ada di antara episode 43 dan 44 Kamen Rider Gachat. Jadi terjadi setelah cerita Sabimaru dan kakaknya dan sebelum saga soal ingatan Kajiki dan juga Hijiri. Karena ternyata di episode kemarin itu sudah memperlihatkan beberapa ingatan Kajiki yang terdapat penampakan kereta Gigan Liner dan juga para Dread Trooper. Jadi kok berasa agak gimana gitu ya. Padahal pengennya ya beres saga Kajiki aja gitu ya. Dan setelah Summer Movie itu tayang, baru episode 46-nya itu ya baru masuk ke saga endgame-nya si Gachat. Tapi ya begitulah ya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi secara resmi penempatannya antara 43 dan juga 44. Jadi apa aja hal-hal menarik yang ada di trailernya ini? Mari langsung aja kita bahas. Dijabarkan oleh Atropos di awal trailer kalau si Gachat Daybreak alias Hotaru dari masa depan ini kalau dirinya itu punya kemarahan yang tidak dapat dipadamkan dan membara tanpa henti. Hotaru masa depan itu juga yang nggak punya tujuan hidup lagi. Jadi ya kayak cuman tinggal tunggu mati aja gitu. Jadi kita lihat si Hotaru masa depan itu sedang mengenakan cincin alkemis yang permatanya itu berwarna oranye. Nah, apakah ini tuh cincinnya si Rinekudo? Jadi mungkin di masa lalu Rinekudo itu mati dan itu jadi salah satu kematian yang paling membekas dan juga nancep banget buat si Hotaru di antara teman-teman lainnya yang pada mati semua juga. Maka dari itu cincinnya sekarang dipakai oleh si Hotaru masa depan ya. Jadi itu tuh kayak peninggalannya gitu. Nah, soal ini diceritakan oleh Atropos di set masa depan kepada present Hotaru atau Hotaru yang masa sekarang ya. Jadi gila ya, bagian ini aja udah nyes gitu dengernya ya. Dan juga karena Atropos ya cuman sekedar homunculus, jadi bentuk fisiknya diceritakan juga nggak berubah ya, walaupun waktu itu udah terus berjalan selama puluhan tahun. Kita juga diperlihatkan momen di mana Hotaru, Rinekudo, dan juga Kajiki baru aja nyampe di masa depan. Jadi mereka itu terkaget-kaget karena masa depan sudah terlihat hancur terbengkalai seperti ini. Kajiki masih juga di situ bawa majalah mistisnya tuh ya, dan bilang ini tuh tanah kehancuran katanya, The Lost World. Nah, ada Kajiki di sini ya. Nah, kalau tebakan anak kemarin yang berangkat ke masa depan itu kan ya Hotaru sama Rinekudo. Dan sepertinya si Kajiki juga nyangkut nih di keretanya Gigan Liner itu dan ikut ke bawah ke masa depan. Setelah menonton episode 44 kemarin, Kajiki jadi berasa sentral dan makin banyak peran gini ya. Nah, sepertinya setelah momen yang terjadi di movie ini, Kajiki itu ingatannya itu disembunyikan dan diganti. Oke, disembunyikan dan diganti, bukan dihilangkan ya. Nah, karena ini placementnya itu sebelum episode 44. Selain Gurion, ada juga nih 3 sosok bertopeng yang akan jadi antagonis di movie ini. Langsung kasih tahu lah ya identitasnya ya. Jadi sosok di balik topeng ini adalah Mas Bengkel, Lachesis, dan juga Minato Sensei. Jadi ini tuh pernah diperlihatkan di sebuah scan majalah dan belum dijabarkan secara lebih ini tuh gimana. Jadi kita bikin prediksi dan spekulasi aja lah ya. Pertama, mungkin mereka ini adalah impostor yang diciptakan Gurion dan mengambil wujud seperti Mas Bengkel, Lachesis, dan Minato Sensei agar semakin menambah beban mental ke si Hotaru. Jadi kita anggap aja Mas Bengkel, Lachesis, sama Minato Sensei ya udah mati lah sama Gurion ya. Nah, terus sama si Gurion itu kayak dibikin lah tiruannya ya. Dan kedua, kalau soal pengkhianatan Minato Sensei itu berlanjut dan arahnya itu memang terus seperti itu, jadi Minato Sensei-nya ya jahat terus gitu ya. Tentu umurnya juga ya bertambah dong ya. Ya udah kakek-kakek mestinya Minato Sensei. Nah, Ana itu lebih yakin sama kemungkinan pertama nih ya. Jadi cuman cloningan aja lah ya simpelnya ya. Jadi ini tuh Malgam yang menyamar dan menjadi si doppelgangernya ya. Katanya mereka ini adalah Dark Death Mask ya. Jadi mereka ini adalah pengikut-pengikut Gurion. Jadi ada namanya itu Hellcrate. Ini tuh Angel Malgam dan Spanner yang bakal berubah menjadi si Malgam ini. Terus ada Laquinaris sama nih Orochi Malgam katanya ya. Dan ini tuh si Lachesis dan terakhir itu ada Alzado. Ini tuh Dragon Malgam ya yang bakal jadi itu si Minato Sensei. Jadi ya diceritakan mereka ini ya Malgam yang katanya menyamar menjadi look-likes-nya lah atau si doppelgangernya ya. Dilanjut dengan Henshin di mana Future Hotaru itu menjadi Fire Gachat Daybreak.
Jadi bukan gacha Daybreak aja ya, soalnya di situ ya kelihatan pakai gacha igniter tuh. Jadi kasihan emang ya. Jadi form terkuatnya ya ini aja gitu paling mentoknya ya. Jadi baru dapat si signing gacha Daybreak setelah si Hotaru itu datang ya dari masa lalu ya. Dan Hotaru masa depan ya tentunya ya terus bertahan dari gempuran-gempurannya si Gurion. Terlihat juga di bagian Henshin ini tuh ada para manusia tersisa yang masih hidup di masa depan ini. Ya khas film seperti inilah ya, dengan set seperti ini mereka itu hidup menggembel dan berusaha survive ya. Atau biasanya yang kayak gini dibilangnya itu para survivor sekaligus juga para pemberontak. Sudah fix juga ya kalau Hotaru masa depan ini adalah Hotaru 20 tahun yang akan datang. Jadi usianya itu sekitar 30-an mau ke 40-an lah. Jadi present Hotaru kita anggap aja lah 17 sampai 18 tahun di plus aja 20 tahun. Nah, seperti itu. Diperlihatkan Gurion juga seperti sedang melakukan sesuatu dengan rubik emasnya sehingga mengakibatkan bencana besar sampai ke satu kota. Nah, apakah ini tuh awal mula kehancurannya di mana timeline itu berjalan ke timelinenya si Gacha Daybreak ya. Nah, ini sih bagian yang paling menarik di trailer ini guys ya. Diperlihatkan Hotaru itu berteriak histeris karena kehilangan satu matanya. Ekspresinya dapat banget itu ya. Ya gimana, mata lu hilang gitu ya, lu teriak lah sejadi-jadinya ya. Jadi bakalan jadi salah satu bagian yang kelam juga nih ya. Tentu kita masih menunggu kejadian apa yang membuat satu mata Hotaru itu sampai hilang seperti ini, yang mengakibatkan penampilan Hotaru dari masa depan itu harus menggunakan eye patch ya. Apakah karena Gurion? Nah, masih pertanyaan itu ya. Tapi pas kemarin-kemarin Anda baca di blog mana ya, jadi narasi dari Hotaru itu kira-kira seperti ini di bagian ini. Momen saat aku mempercayai seorang, aku kehilangan sesuatu. Jadi sesuatu ini juga sebenarnya bisa merujuk ke teman-teman Hotaru yang pada mati. Tapi bisa juga ya ke matanya ini yang hilang ya. Di situ juga diperlihatkan kartu Hoppawan yang tergeletak dan Hoppawannya itu kayak gerak-gerak lemes gitu ya. Nah, apakah ini tuh tanda kemi-kemi yang udah pada mau punah ya? Soalnya di sinopsis juga dijelaskan kan, selain teman-teman Hotaru yang mati, banyak kemi juga yang mengalami kepunahan. Dan gimana prosesnya si Hotaru itu dari Gacha biasa menjadi Gacha Daybreak. Dimana kartu-kartu keminya juga pada berubah semua kan, jadi ada api-apinya ya. Nah, semoga teori soal ini dijelaskan juga. Di paruh akhir trailer ada sebenarnya sih ya. Jadi kartu-kartu keminya itu lagi berjejer gitu, terus kayak disembur api guys ya. Jadi kayak lagi diserang sama suatu serangan ya. Jadi ini tuh bukan disembur Rainbow Bread guys ya. Apa kemi-kemi ini tuh lagi berjejer untuk melindungin si Hotaru dari suatu serangan ya. Dan mungkin ini asal-usul kartu-kartu keminya itu jadi Daybreak dan mengubah wujud si Gacha juga ketika dipakein ke si Gacha Driver. Nah, narasinya aja di sini udah ngebawa banget ya kalau soal ini tuh di movie ini tuh bakalan benar-benar madesu. Di situ ada tulisan-tulisan, tidak ada teman, tidak ada harapan, semuanya diambil dari dirinya. Dirinya maksudnya di sini diambil dari si Hotaru ya. Nah, ini juga scene yang nice banget, deep banget ya. Lihat Hotaru seorang diri tuh ada di sebuah kuburan. Dan ini terjadi setelah dia itu kehilangan satu matanya ya. Jadi dia itu lagi mengunjungi makam di mana semua teman-temannya itu dikubur ya. Ini loh bagian yang Anda pengen lihat. Nggak susah kan? Kemarin penekanan Anda paling besar ya pengen lihat bagian-bagian yang kayak gini. Proses di mana Hotaru itu kehilangan semuanya sampai benar-benar dia itu di titik depresi. Kenapa malah dibilang, jangan berekspektasi tinggi kan buat movie ini. Cuman dikasih lihat bagian Hotaru ngelayat ke kuburan dengan vibe seperti ini juga Anda tuh udah seneng banget ya. Simple execution itu mah ya. Terus kita juga diperlihatkan dengan bagian saat Lachesis ini tuh ditembak. Apakah Lachesis itu mati? Kemungkinan besar. Jadi ini mungkin yang jadi menjawab kenapa Atropos dan Kloto itu ada di kubunya para survivor dan juga si Hotaru masa depan. Ya, terlihat ya Atropos sama Kloto nongkinya itu sama si alkemis yang cuman pakai kolor renang itu doang, terus sama Kajiki ya. Kan kita juga jadi bertanya-tanya, mungkin permulaannya tuh dari sini. Lakesisnya ditembak sama siapa? Apakah sama Gurion lagi? Semuanya aja sama Gurion ya. Dan baru berikutnya ini nyambung sama yang udah dibahas tadi. Jadi soal si Dark Death Mask itu ya, si tiga bertopeng ini. Jadi langsung diperlihatkan kok ternyata identitasnya di sini. Jadi ada Lachesis, terus ada Mas Bengkel, tapi ini yang originalnya atau bukan nih si Mas Bengkel ya. Soalnya dia dengan marahnya bilang, bakalan gue ancurin lu semua satu-satu. Nah, terus juga kalau si Lachesis kan terlihat dia itu lagi kayak buka topengnya. Oh, udah jelas berarti dia itu si anggota Dark Death Mask itu ya. Sementara si Mas Bengkel ini apakah Mas Bengkel yang original ataukah yang ini yang udah Dark Death Mask ya. Terus ada Minato Sensei juga. Terlihat Minato Sensei yang ini tuh ya salah satu anggota bertopeng yang tadi ya. Soalnya dia diperlihatkan itu ya berbeda penampilannya dengan Minato Sensei yang sekarang. Jadi dia itu punya borok kanan di wajahnya kalau kalian lihat ya, seperti kayak luka bakar gitu. Dan senyumannya di sini creepy banget.
Nah, ini juga bagian yang Ana suka. Jadi semua luapan dari perasaannya si Hotaru masa depan itu disampaikan ke si present Hotaru. Dia bilang, kalau nggak ada harapan lagi di masa ini. Gua itu udah menderita nih selama 20 tahun. Terus lu bilang lu paham sama gue. Mampus tuh Hotaru ya. Kaget dia sama si Abang Daigo ini ya. Santai bang, kita kan cuman acting tokusatsu nih di sini ya. Tapi berasa semua luapan emosinya itu keluar banget. Sampai dibentak dan diteriakinnya kayak begitu, Pak. Sampai ditarik-tarik gitu. Lu ngerti apa? Gila, men ya. Ini terjadi karena mungkin Hotaru yang sekarang itu ingin mencoba menghimbau ya. Mencoba bacot no jutsu. Dengan bilang, oh iya gua ngerti kok sama perasaan lu. Dan sebagainya ya. Makanya si Hotaru masa depannya jadi ngambek. Lu ngerti apa sama gua? Gua udah menderita nih 20 tahun. Jadi ini emosinya benar-benar tersalurkan. Bagus banget Abang Daigo ya. Tapi pada akhirnya ketika Hotaru masa depan ini ya sudah benar-benar putus harapan, present Hotaru yang jadi pendongkraknya lagi di sini ya. Jadi Hotaru itu neriakin dirinya sendiri dari masa depan dengan bilang jangan menyerah, Ichinose Hotaru, manggil nama sendiri ya. Jadi nggak cuma dirinya yang di masa lampau, tapi juga Rinekudo juga ikut memberikan himbauan di sini ya. Ini cukup menarik nih ya, karakter super energik dan positif dan juga tantrum seperti Hotaru dihantam nih terus-menerus dengan beban kehidupan dan juga kehilangan semuanya dan dia itu berakhir menjadi om-om Madesu yang udah pengen mati aja gitu ya. Makanya biar perubahan karakternya dirasa nggak terlalu drastis gitu ya, dimana kan durasi filmnya juga cuman bentar ini, penekanannya di bagian dia itu sampai di titik ini perlu banget dibikin sedalam mungkin. Makanya Ana selalu tekankan di bagian ini tuh bagian yang harus sangat diperhatikan ya. Ini akan jadi bagian yang sangat krusial. Kita juga tahu Gurion itu akan berubah menjadi Kamen baru bernama Kamen Rider Dorado ya, dan akan dilawan oleh dua Hotaru nantinya dan juga si Rinekudo yang berubah menjadi Majedo. Dan di sini dia bilang, dan pada akhirnya aku akan menjadi sosok yang sempurna. Nah, di trailer ini kalau kalian lihat ada juga sosok monster besar yang mirip dengan si Kamen Rider Dorado atau juga mirip dengan yang makan si Gurion waktu itu. Ya, jadi itu tuh terlihat ya, dimana dia itu terlihat keluar dari portal ular yang makan buntut itu yang ada di dunia Ouroboros ya. Nah, emang ini si Jerman. Nah, teorinya seperti ini. Jadi jiwa Jerman kan udah nyatu nih ya sama si Gurion ya, udah diceritakan di serialnya ya. Sepertinya ini tuh terjadi di paruh akhir film, dimana Gurion yang mungkin ya yang akan berubah menjadi sosok raksasa ini ya. Makanya terlihat sosoknya ini tuh mirip monster atau si Jerman yang makan dia setelah dikalahkan di debutnya si Platina Gachard ya gitu. Masuklah ya teorinya ya. Karena ini penempatan dan timelinenya itu ada sesudah episode 43 dan sebelum episode 44. Anda juga jadi bertanya-tanya nih sama konklusi movie-nya itu gimana ya. Apakah Gurion itu di akhir movie ini tuh berhasil dikalahkan apa gimana? Karena jelas-jelas di episode 44 Gurion itu masih ada bersama para pasukan Dread Trooper-nya. Nah, konklusinya gimana tuh? Makanya Ana bilang, lebih enak kalau misalkan ini summer movie-nya ini tuh penempatannya setelah episode 45. Tapi ya nggak tahu lah, kita lihat nanti aja lah. Apalagi ini kita baru bisa saksikan kan berbulan-bulan kemudian ya. Terus terlihat juga Gurion itu kayak punya sebuah portal ya untuk mengirimkan pasukan-pasukannya atau Dread Trooper-nya itu ke masa lampau. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi ya sebagai alat teleportasi lah dari masa lampau ke masa depan juga ya. Ya, terlihatlah itu pasukannya banyak banget ya. Udah dijelaskan kemarin di mana ada teman-teman Hotaru yang tetap tinggal di masa sekarang juga ya. Alias nggak ikut ke masa depan dan melawan para pasukan Gurion yang datang ke masa ini. Terus kita lihat ya di sini ya, di masa yang ini teman-teman ya. Jadi ada Ichorenge pakai kekuatan Zukyu Empire lagi. Jadi kan kayak dirasukin sama Zukyu Empire-nya. Jadi kita lihat pasti ada bagian Zukyun-Zukyunnya lagi. Terus yang unik di sini ada Sabimaru yang pakai armor UFO X. Kayak ini beneran lepasan Arbor Rider-nya ya, dipakai sama si aktornya Sabimaru ya. Jadi Sabimaru sama UFO X ya cukup connected ya, dimana ya yang nyelamatin Sabimaru dari teror Kamen Rider Dread juga kan si UFO X ya, dimana juga si Sabimaru juga sangat tertarik ya sama UFO X ya, kalau kalian flashback lagi sama cerita-ceritanya yang di awal-awal Gacher tayang ya. Terus juga ada Kamen Rider Legend yang nge-summon Kamen Rider Oz, Double, DNO, dan juga Kuga. Ini nge-summon ya, pakai si pistolnya itu ya. Dan kalian tahu ini rider-rider yang di-summon itu kesenambungannya sama apa? Jadi ini adalah Kamen Rider dengan series terlaris sepanjang masa. Jadi boleh dicek datanya. Oz, Double, DNO, sama Kuga itu udah pasti masuk top 5 guys ya.
Diket mana Gan Diket? Kemana itu Diket ya? Jadi Diket itu larisnya di Indonesia Pak ya. Ya di Jepang ya, sorry to say ini ya. Jadi buat seriesnya peringkatnya itu agak bawah nih si Diket ya. Jadi nggak usah ngebantah. Ini ada datanya Pak ya. Nggak usah protes lu ini kenapa Diket di sini ya. Tapi harus diakui juga Diket itu sering banget dijadiin bahan milking tuh ya buat para fans. Ya udah gini aja, anggap aja Diket itu udah diwakilkan sama Kamen Rider Legend. Dah gitu aja, fair ya. Langsung ke bagian terakhir di movie ini guys ya. Terlihat ada desain Daybreak Chemicard yang memanggil nama Hotaro. Jadi Daybreak Chemicard ini ya, kelihatan ada api-apinya, bukan Chemicard biasa. Dan kalau dari suaranya, kok kayak suara Rinekudo ya? Dimana Rinekudo kan juga berubah jadi Magedo kan pakai desain sama unicorn. Nah, gimana menurut kalian ya? Jadi pendapat tambahan nih ya, karena total udah 3 video nih ya yang Anda bahas mengenai Summer Movie si Future Daybreak ini. Ya pastinya di sini soal ekspektasi sih ya. Ya nggak apa-apa dong kalau kali ini ya Anda set ekspektasi lebih tinggi dibanding Summer Movie sebelumnya. Sekaligus juga jadi obat kekecewaan Summer Movie Geats yang hancur banget itu ya. Jujur aja, bahkan Revised Battle Familia menurut Anda lebih baik dibandingkan Geats yang Four Aces and the Black Fox itu ya. Sebenarnya bukan Summer Movie aja sih, tapi ada rasa jenuh gitu ya dengan beberapa movie Kamen Rider yang akhir-akhir ini tuh selalu di bawah ekspektasi. Jadi di sini premis yang diangkat ya sudah sangat menarik ya, yaitu fokusnya yang ke si Gachat Daybreak ini, yang jadi salah satu saga paling menarik juga di serialnya. Anda sampai ada harapan kalau Summer Movie-nya ini tuh at least bisa sepantaran dengan Summer Movie-nya si Zero One yang real time. Setinggi itu memang ya. Walau nggak semua orang yang nggak suka gitu ya dengan seriesnya Gachard, tapi semoga movie-nya yang ini tuh bisa jadi daya tarik yang lain lah buat para Toku fans gitu ya. Oh ternyata movie-nya di sini seru. Ya udah, kita tunggu aja. Good luck buat The Future Daybreak. Sudah banyak teori-teori tambahkan yang Anda sampaikan di final trailer breakdown ini. Jadi bakal tayang nanti 27 Juli di bioskop Jepang terlebih dahulu. Kita baru bisa nonton itu berbulan-bulan kemudian. Jadi sabar aja. Dan jangan lupa ada cameo Kamen Rider Gabu ya. Jadi siap-siap aja nanti di tanggal penayangannya juga bakalan banjir info. Jadi kalian sabar aja tunggu. Ana bakal update infonya satu persatu di fanpage dan juga di YouTube seperti biasa ya. Oke, siap-siap. Perang lagi kita ya. Thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.